Revolusi Mindset dalam Pilkada Bima bersama Dr. Salahuddin Ghaffar SHMH. Catatan ini tujuan pokoknya menjabarkan lebih lanjut terkait maksud statement saya saat diskusi di sebuah WhatsApp grup warga dan tokoh Bima lintas profesi di Jakarta. Dapat disajikan dalam bentuk jurnal ilmiah dengan membuat analisa sebab akibat antara buruknya pengetahuan pemilih dalam pilkada dan pengaruhnya terhadap buruknya capaian pembangunan daerah. Statement saya beberapa minggu lalu tersebut kira-kira begini. Memperjuangkan perbaikan melalui kepemimpinan daerah di Bima diperlukan revolusi mindset. Lahir dari sebuah kontemplasi atas keadaan di kampung halaman, persoalan yang sama tentu terjadi di daerah lain termasuk pada skala nasional. Sederhananya, mindset saya definisikan sebagai cara pandang dan cara pikir seseorang tentang sesuatu yang menghasilkan cara bertindak. Sesederhana itu yang saya maksud, tapi syarat makna. Maka jika demikian, jelas yang saya maksud adalah revolusi cara pandang dan cara pikir seseorang dalam menentukan pilihan pemimpin di daerah. Bahkan bangsa berdasarkan kepatutan, kepantasan. Kepantasan dimaksud tentu berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas dan kaitannya terhadap kinerja. Saya menggunakan istilah revolusi karena sangat beralasan, tidak menggunakan reformasi. Penggunaan istilah revolusi itu untuk menggambarkan ajakan moral yang serius untuk semua pihak agar meninggalkan kepentingan pragmatis dengan mengutamakan kemaslahatan dalam proses memilih pemimpin. Ini sebagai clue saja, melanjutkan butuh effort besar. Seseorang atau sekelompok orang yang tidak memahami kriteria, kapasitas, dan kapabilitas calon pemimpin itu akan menghasilkan mindset yang keliru, yakni terbentuknya kelompok identitas khusus. Dalam wilayah agama Islam disebut kaum asobia yang oleh agama dilarang. Kelompok ini jika kita cermati malah membentuk dirinya menjadi pembatas yang abadi, resisten terhadap hal baru dan inovasi baru. Orang Bima menyebut mereka ini berkarakter telengare, sudah bodoh ngeyel tentang sesuatu perkara kebaikan. Diskusi terbatas beberapa tokoh di Jakarta sesungguhnya bermuara pada edukasi terkait suksesi kepemimpinan di Bima, sekaligus keprihatinan atas kampung halaman mereka. Edukasi soal apa? Tentu banyak hal. Kabupaten Bima sejak kepemimpinan Dai Ferry atau Ferry Zulkarnain diteruskan Dinda P. Damayanti. Yang paling menonjol adalah tidak adanya prosesi level up erosi, bukan sekedar degradasi moral, di mana telah masuk pada tahap extraordinary degradation. Data terkait Kabupaten Bima secara deskriptif, beberapa isu bisa dipotret. Misal, soal kemiskinan, masuk daerah termiskin paling memprihatinkan, indeks demokrasi rendah akibat hegemoni penggunaan terah istana. Angka kejahatan dan main hakim sendiri, angka perceraian, buta baca Al-Quran yang diduga terus meningkat. Ini bagian dari neraca pendidikan yang tidak pernah dikalibrasi. Pembiaran kerusakan alam adalah fakta, sekaligus menjadi alasan perlunya rotasi kepemimpinan melalui figur dari luar politisasi terah istana. Saya mengenal baik Ibu Dinda, tapi saya tidak mengenal baik Yandi. Saya sangat mengenal baik Dr. Irfan, tapi saya tidak mengenal baik Adi Mahyudi. Semuanya pribadi yang baik. Sebagai praktisi human capital yang memasuki masa praktek 30 tahun, saya tahu sistem dalam menentukan baik buruk seseorang sebelum menentukan job fitting. Kata kuncinya adalah dengan job kompetensi, dua kutub ini harus berbanding lurus dalam satu job title atau kepala daerah. Jika tidak ada edukasi soal ini, maka itu sebab kasus kepemimpinan Jokowi terjadi. Dipilih untuk 10 tahun, sementara standar kompetensinya jauh dibanding rata-rata. Apa salah Jokowi? Hemat saya tidak. Tetapi bebalnya kaum bodoh itu sehingga mereka terus diperalat oleh penjahat politik dengan menggunakan nama kepentingan rakyat. Dalam istilah lain, saya menggunakan istilah mereka digiring untuk bernostalgia dengan kebodohan.
bahwa oleh karena saya tidak mengenal utuh beberapa figur calon pasangan kepala daerah di Bima tersebut, jikapun Anda sama seperti saya, maka sebagai agamawan dan bagian dari kaum intelektual, saya punya kewajiban mengedukasi. Yakni dalam kondisi demikian, kita harus mengambil pertimbangan keutamaan manfaat daripada timbul mafsadat. Demikian kaidah usul fikih mengajarkan. Kabupaten Bima secara data yang paling dianggap kritis melalui kepemimpinan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas diantaranya yang sangat mengkhawatirkan adalah persoalan erosi moral dan tanpa adanya upaya pembenahan. Misalnya, melalui program khusus pendidikan moral pada anak didik melalui proses belajar mengajar, terutama tentang etika berbasis falsafah bojo. Ini yang disebut oleh ulama kondisi mafsadat. Kita, tepatnya saya, perubahan kepemimpinan melalui rotasi generasi dan kalian menjadi wajib ain. Secara kasar mata dapat disebut kekuasaan di Kabupaten Bima itu sedang dan telah berputar pada satu keluarga. Ayah, istri ipar, dan paman, dan ingin diteruskan oleh anak. Sah-sah saja. Tentu publik tidak boleh masuk pada wilayah pribadi dalam mengkritik. Tapi publik berhak untuk mengatakan bahwa kepemimpinan dari satu klan keluarga itu gagal terkait achievement untuk kemanfaatan kampung halaman mereka. Untuk itu saya pribadi sangat mendukung isu perubahan itu. Maka sekali lagi saya pribadi berharap pasangan Adi Irfan mampu menjawab secara bertahap harapan warga Bima atas persoalan Bima yang begitu kompleks. Anda yang ingin menggapai atau membantah catatan ini, syaratnya hanya satu: tinggalkan kepentingan pribadi Anda atas nama apapun. Untuk pertemanan yang baik, saya tetap menjaga hubungan baik dengan pribadi, keluarga, dan kolega mereka semua. Namun untuk pilihan menjadi pemimpin, saya mendukung dan mengajak siapapun yang sama-sama waras nalarnya untuk kebaikan kampung halaman untuk memilih Adi Irfan. Ikhtiar saya sakral. Memilih pemimpin itu harus menggunakan standar dalam memilih jodoh yang diajarkan baginda Nabi SAW. Salah dua di antaranya, pilih yang agamanya baik atau temukan dari keturunan orang baik. Dr. Salahuddin Ghaffar, SHMH, warga Bima di Bekasi.